Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta kajian LKI yang dirahmati Allah, pada malam hari ini alhamdulillah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah atas ribuan kenikmatannya yang Allah berikan kepada kita, yaitu pada malam hari ini kita masih mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan banyak nikmat-nikmat yang lainnya. Dengan banyak nikmat-nikmat tersebut, maka kita gunakan dalam rangka taat beribadah kepada Allah, dalam rangka menambah pundi-pundi amal kebaikan. Karena sejatinya setiap kenikmatan yang tidak membuat kita lebih baik ibadahnya, lebih tambah ibadahnya adalah musibah bagi kita. Salawat serta salam tetap tercurahkan pada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita akan lanjutkan kajian tafsir pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Fatih. Pada beliaunya Ustadz Fatih kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ya muallima adama 'allimna wa ya mufahhima Sulaimana fahimna. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Allah taala memberikan kepada kita waktu luang, ya, berbagai pintu nikmat, sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam satu majelis ilmu, wabil khusus dalam mempelajari makna-makna dan tafsir ayat Al-Quran. Yang kita harapkan dari majelis ini keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga ilmu yang sudah kita pelajari sanggup kita amalkan, sanggup kita kerjakan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam tafsir Al-Baqarah ayat ke-187 yang masih membahas tentang syariat puasa, ya, ataupun tahapan syariat puasa yang dulu Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita tahu bahwa pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa ayat tentang puasa ini, mulai dari awal mula kewajiban puasa itu turun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Allah mewajibkan puasa kepada orang-orang beriman. Kemudian sudah kita fahami bahwa
di awal-awal puasa ini diwajibkan kepada kaum muslimin, itu masih ada pilihan fidyah atau opsi bagi orang yang merasa berat menjalankannya. Dia boleh berbuka dan membayar fidyah, atau dia juga berkehendak untuk berpuasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang mewajibkan puasa ini mutlak kepada seluruhnya, kecuali bagi orang yang memiliki udzur syar'i. Sedangkan bagi orang yang merasa berat akan tetapi mampu, dia tetap terkena kewajiban berpuasa yang kita pelajari dalam ayat syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an faman syahida minkumus syahra falyasum. Sehingga dalam tahapan ini kewajiban puasa yang diwajibkan kepada kaum muslimin itu mutlak kepada mereka kecuali yang ada uzur, ya, sebagaimana yang kita kerjakan sekarang. Nah, setelah itu kita juga sudah mempelajari ayat yang ke-186 antara korelasi puasa dan doa, di mana puasa ini merupakan salah satu waktu yang di situ potensi doa kita banyak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita, ya, memotivasi kita untuk banyak-banyak berdoa. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Motivasinya Allah, aku akan selalu mengijabahi doa idza da'an, selama dia berdoa kepadaku. Dan sudah kita bahas, ya, bahwasanya di dalam puasa ini memang memiliki unsur waktu yang di situ Allah Subhanahu wa taala lebih banyak ijabah. Nah, pada ayat yang selanjutnya yang akan kita pelajari ini, kita akan mempelajari beberapa hal perkara tentang puasa Ramadan di tahapan yang ketiga ini, ya, tahapan yang ketiga. Bagaimana tahapan yang ketiga? Tahapan pensyariatan maksudnya, ya, sejarah tahapan pensyariatan puasa di tahap yang ketiga ini. Padahal puasa kan sudah wajib bagi kita semua. Kenapa harus ada tahapan yang selanjutnya? Apa perbedaannya? Nah, ini nanti insya Allah akan kita pelajari juga terkait beberapa aturan atau hukum tentang puasa Ramadan yang ada di ayat 187, ya. Baik, kita mulai dulu dengan membaca dan terjemahnya. Tafadhal Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang bercampurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beritikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang mulia ini membahas tentang puasa Ramadan. Terdapat beberapa perkara di dalamnya terkait hukum-hukum tentang puasa Ramadan atau malam puasa Ramadan ya. Kita terjemah dulu ya. Baru setelah itu kita fahami tadabbur atau tafsirnya. Ukhilla lakum lailatas shiyam, dihalalkan bagi kalian pada malam puasa, berarti malam bulan Ramadan ya. Malam bulan Ramadan yang dimaksud di sini adalah malam-malam bulan Ramadan, karena puasa yang dimaksud di sini di dalam ayat ini berkenaan dengan puasa Ramadan. Apa yang dihalalkan? Ar-rafathu ila nisaikum, yakni berkumpul, mencampuri atau menggauli istri-istri kalian. Dalam hal ini yang dimaksud adalah hubungan suami istri ya, jima dalam hal ini. Hunna libasun lakum wa antum libasul lahun. Mereka para istri kalian itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Nanti kita jelaskan di antara tafsir dan hikmahnya kenapa suami istri ini disebut dengan diilustrasikan oleh Allah dengan pakaian. Ya, apa hikmahnya? Alimallahu annakum, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwasanya kalian kuntum dahulu sebelumnya takhtanuna anfusakum, mengkhianati diri kalian sendiri, atau dalam terjemah tadi disebutkan tidak bisa menahan diri kalian sendiri ya, karena pada malam berpuasa yang namanya suami istri dekat sampai diibaratkan dengan pakaian ya, karena saking dekatnya itu secara fitrah manusiawi punya hawa nafsu ya, punya hawa nafsu, sehingga tidak memungkiri kalau dua insan ini berkumpul, apalagi sudah disahkan dalam hubungan akad pernikahan, akan terjadi syahwat ya, akan terjadi syahwat. Kalau ini tidak diperbolehkan, maka nanti akan terjadi hal-hal yang tidak melewati fitrah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala katakan, Allah itu tahu kalian dahulu sebelumnya, sebelum dihalalkan hubungan suami istri di malam Ramadan ini, mengkhianati diri kalian sendiri. Artinya tidak bisa menahan yang namanya fitrah berhubungan dengan pasangan. Fataba alaikum, dan Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat kalian. Wa'afa ankum, dan mengampuni kalian, memaafkan kalian. Fal'ana bashiruhunna, maka sekarang pada ayat ini turun, ketika ayat ini turun, bashiruhunna, pergaulilah istri-istri kalian, wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tulis untuk kalian. Maksudnya di sini adalah carilah oleh kalian apa-apa yang menjadi tujuan daripada kalian berhubungan dengan pasangan kalian ya. Di antara tujuan kita berkumpul sama pasangan kita itu adalah mencari keridhaan Allah, supaya ada keturunan yang soleh solehah dari kita ya. Ini nanti kita jelaskan.
Wa kulu washrabu, dan makanlah dan minumlah, hatta yatabayyana lakum, sampai jelas bagi kalian, al-khaytul abyad, garis atau benang, ya, benang putih, minal khaytil aswad, dari benang hitam, minal fajri, yakni waktu fajar, ya. Benang putih itu maksudnya siang hari, benang hitam itu maksudnya malam hari, ya. Kalau benang putih ini siang hari diawali dengan fajar, makanya di sini disebutkan minal fajri, yakni waktu fajar, sampai jelas bagi kalian waktu fajar, yang menunjukkan awal mula siang hari, ya, atau benang putihnya. Thumma atimmus siyama ilal lail, lalu kalau sudah muncul waktu fajar, sempurnakanlah puasa kalian sampai pada malam hari, yakni terbenamnya matahari. Wala tubashiruhunna, dan janganlah kalian mencampuri istri kalian, menggauli istri kalian. Wa antum akifuna fil masajid, sementara kalian sedang i'tikaf di masjid. Ini larangan terkait dengan hukum mu'takif atau orang yang sedang beriktikaf, ya. Tilka hududullahi fala taqrabuha, itulah batasan-batasan Allah, maka janganlah kalian mendekati batasan itu. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi, demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya, linnasi, kepada manusia, la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekilas kita pahami ayat ini menjelaskan beberapa hal. Yang pertama adalah dihalalkannya hubungan suami istri di malam Ramadan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah penjelasan Allah terkait hubungan suami istri, interaksi suami istri itu seperti pakaian, ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang waktu boleh makan, minum, dan berhubungan ini, batasannya sampai kapan, gitu. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang batasan-batasan bagi orang yang beriktikaf di masjid, ya. Dan yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hikmah aturan-aturan Allah tadi, bahwasanya itu semuanya tidak lain agar manusia bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita awali dulu tafsir ayat ini dengan perkataan Imam As-Sa'di rahimahullah, ya. Imam As-Sa'di rahimahullahu taala berkata, kana fi awwali fardhi siyam yahrumu 'alal muslimina fil laili ba'da an-naumi al-aklu wasyurbu wal jima'. Sejarahnya, sebab nuzulnya ayat ini turun itu berasal dari dulu, di awal-awal kewajiban puasa itu diharamkan bagi kaum muslimin di malam harinya makan, minum, dan jima setelah mereka tertidur, ya, setelah mereka tertidur. Ini dijelaskan oleh Imam As-Sa'di dalam bukunya. Makanya kalau kita lihat dalam buku-buku sejarah, termasuk yang saya miliki, Fiqh Sirah, memang di zaman sahabat, di awal-awal sebelum ayat ini turun, itu mereka masih menjalankan puasa sebagaimana puasanya umat terdahulu. Sebagaimana puasanya umat terdahulu. Kenapa? Karena ayat yang selama ini turun kepada mereka belum menjelaskan secara spesifik ini kaifiyahnya pada malam hari, kan belum. Sehingga mereka itu masih melihat bagaimana puasanya umat-umat sebelumnya, yakni ahlul kitab, baik Yahudi maupun Nasrani. Allah Subhanahu wa taala kan berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat terdahulu. Berarti puasa mereka ini seperti puasa umat terdahulu, kan gitu, ya. Waktunya sudah dijelaskan,
aturan rukhsahnya sudah dijelaskan, tapi masih tersisa ini, ya, kaifiyahnya puasa itu nanti malam itu boleh atau tidak berhubungan, itu masih mengikuti umat terdahulu. Nah, bagaimana umat terdahulu itu berpuasa? Seperti ini. Jadi kalau sudah tertidur di malam hari, itu sudah tidak boleh lagi untuk makan, untuk minum, untuk berhubungan suami istri. Ya. Patokannya apa? Patokannya mulai tidur. Katakan bahwasanya mulai tidur itu adalah mulai puasa. Ya, mulai tidur di malam hari itu adalah mulai puasa. Ibaratkan kita kalau maghrib berbuka, kemudian makan, minum, sholat isya, setelah sholat isya capek, kok tidur, maka tidur itu adalah awal puasanya dia. Kapan? Sampai kapan? Ya sampai besok maghrib gitu. Walaupun bangun jam 1 malam, walaupun bangun jam 2 malam. Ini adalah kaifiyat tata cara puasa di awal-awal kaum muslimin menjalankan kewajiban puasa Ramadan. Kalau dihitung seperti ini berat napa mboten? Berat napa mboten? Berat ya. Makanya Imam As-Sa'di mengatakan fakhasalatil masyaqqatu li ba'dihim. Akhirnya terjadi masyaqqah itu kepayahan pada sebagian sahabat. Sebagian sahabat itu merasa sangat berat sekali. Gimana enggak berat dia? Apalagi bagi para pekerja, kalau sudah tertidur, dan tidur itu adalah awal puasanya sampai besok maghribnya. Berapa jam itu? Iya. Makanya dalam riwayat ya, dalam riwayat apa namanya yang sahih disebutkan juga oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam sirahnya, dulu ada sahabat dari kalangan Ansor ini namanya Qais bin Sirmah. Qais bin Sirmah. Mana ini? Oh, iya. Biar ada rujukan. Atau satu riwayat lain mengatakan Sirmah itu sendiri, ya, Sirmah. Ya. Qais bin Sirmah atau Sirmah itu sendiri. Ini salah satu sahabat dari kalangan Ansor. Beliau ini berpuasa, sementara pekerjaan beliau itu buruh yang ada di perkebunan kurma waktu itu. Ya, dia puasa sangat ngoyo sekali, siangnya puasa, kemudian berbuka. Ya, setelah berbuka, kemudian sholat isya. Setelah sholat isya ini tertidur, ya, maklum capek, akhirnya tertidur. Nah, tidurnya dia itu kan awal puasa, sehingga dia puasa lagi sampai besok, ya, enggak makan sahur, ya, sampai besok lagi. Nah, besok lagi kan dia kerja, masya Allah, sampai lumayan. Nah, tiba-tiba di siang harinya dia pingsan. Jadi si rumah ini pingsan. Dalam riwayat lain disebutkan bukan pingsan tapi sangat kepayahan, ya, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengatakan kepadanya, ya Sirmah, malaka, apa yang membuatmu jahdan katsiran atau kama qala, apa yang membuatmu sangat kepayahan seperti ini, gitu. Akhirnya diceritakanlah kepada Rasulullah SAW, ya, kejadiannya, ya Rasulullah, saya kerja keras begini Rasulullah, ngoyo dari puasa jam sekian sampai jam segini ya Rasulullah. Ini terlapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada riwayat juga yang menunjukkan kejadian lebih spesifik, ya. Si rumah ini kalau di waktu maghrib itu berbuka dengan minuman, tiba-tiba istrinya ini kehabisan makanan, sehingga si rumah waktu itu minta, istriku, adakah bisa engkau belikan makanan? Ya, saya belikan makanan. Sepulang istrinya membeli makanan, ternyata si rumah ini ketiduran, nggak sempat
makan gitu sampai besok hari, akhirnya pingsan itu. Nah, ketika pingsan ini akhirnya apa? Ya, dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak selang beberapa lama turunlah ayat ini. Ya, turunlah ayat ini. Ukhilla lakum lailatas siyami ar-rafathu ila nisaikum, sampai nanti wa kulu washrabu, makanlah dan minumlah hatta yatabayyana lakum, sampai jelas bagi kalian waktu fajar. Ya, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam salah satu hadisnya, pembeda ya, pembeda antara puasa kita dengan puasanya umat terdahulu adalah dalam sahur. Ya, kalau dulu nggak ada sahurnya, zaman dulu nggak ada sahurnya, ya buka, ya itu sahur. Kalau mau sahur jangan tidur dulu. Kalau sudah tidur nggak ada sahur. Kalau sekarang kan nggak, ya, di umat Rasulullah sahur terbentang waktunya sampai fajar ya. Tapi fajar baru tidak boleh makan lagi. Nah ini ya, disebutkan dalam kitab yang sama, Fiqh Sirah Nabawiyah, bahwasanya ayat ini itu turun berkenaan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini di satu malam puasa ya, itu kejadiannya beliau berkumpul sama istri beliau ya, satu rumah sama istri beliau, kemudian berkumpul. Ketika suami istri ini berkumpul, terjadilah di situ hubungan suami istri. Keesokan harinya Umar bin Khattab mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena sudah merasa berbuat salah. Wahai Rasulullah, saya tadi malam kebablasan wahai Rasulullah. Nah, ini tingkat sahabat ya, tingkat sahabat. Dan saya katakan tadi ya, suami istri diibaratkan oleh Allah pakaian ya, karena saking dekatnya. Kalau dekat secara fitrah ini menimbulkan syahwat kan begitu ya, sehingga mau nggak mau pasti kejadian seperti ini. Umar pun demikian, sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wahai Rasulullah, saya kejadian seperti ini, bagaimana wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akhirnya setelah Umar lapar seperti itu, turunlah ayat ini, ukhilla lakum lailatas siyami ar-rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian malam puasa itu berhubungan dengan istri-istri kalian, boleh makan, boleh minum ya sampai terbit fajar nanti. Ini bisa dipahami ya. Nah, ini yang saya maksud adalah tahapan pensyariatan puasa yang ketiga, tentang tata caranya. Kalau sebelumnya sampai ayat kemarin itu kaum muslimin masih menjalankan puasa sebagaimana syariat terdahulu, malamnya ndak boleh jima, nggak boleh makan, nggak boleh minum ya setelah tidur. Tapi kalau di tahapan yang ketiga ini diperbolehkan. Fa khaffafallahu ta'ala anhum dzalik, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan bagi mereka. Wa abaha fi layali siyam kulliha, dan Allah membolehkan pada seluruh malam puasa Ramadan ini al-aklu wa syurbu wal jima, boleh makan, boleh minum, boleh berhubungan, sawa'un nama aw lam yanam, baik sebelum tidur atau sudah tidur. Likaunihim yakhtanuna anfusahum, karena mereka manusia itu yakhtanuna anfusahum, pasti secara fitrah itu akan mengkhianati diri mereka sendiri. Ya, secara fitrah mereka itu pasti tidak bisa menahan diri mereka sendiri. Bitarki ba'dhi ma umiru bihi, dengan meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Dari sini jamaah arsyadani wa arsyadakumullah ya, kita tahu bahwasanya syariat Allah Subhanahu wa taala itu memberikan maslahat yang luar biasa kepada kita semuanya. Dan syariat Allah Subhanahu wa taala itu memang didesain mudah. Ya, apalagi terkhusus pada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan kemudahan itu kalau kita pelajari dari sejarah tadi, ada Sirmah, ada Umar,
kita pelajari di awal-awal turunnya kewajiban puasa ini, itu akan Allah turunkan ketika kaum muslimin benar-benar memaksimalkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudahan itu akan Allah turunkan ya ketika kaum muslimin, ketika kita ini betul-betul maksimal, sudah puncak totalitasnya ibadah kepada Allah. Lihat itu Sirmah atau Qais bin Sirmah, bagaimana dia berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan puasa, tidak membatalkan ya, sampai pingsan, sampai kepayahan. Tapi di saat dia betul-betul totalitas kepada Allah, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan rahmatnya, turunkan keringanannya, berikan jalan ya, berikan kemudahan ya. Ini catatan penting bagi kita semuanya ya. Yang kedua di antara hikmahnya adalah ya, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan turunnya ayat ini itu menasakh hukum yang sebelumnya. Hukum yang sebelumnya apa? Hukum yang sebelumnya malamnya itu tidak boleh ada makan, minum atau berhubungan setelah tidur ya. Dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diganti halal, boleh ya. Ustaz, apakah Allah itu tidak tahu kalau nanti sahabat merasa berat, merasa payah, akan keberatan di akhirnya? Ya Allah tahu ya. Allah itu kan pasti tahu, oh nanti sahabat itu akan kepayahan, nanti pasti Sirmah ini akan pingsan, atau nanti Umar nanti akan melakukan kebablasan itu. Allah tahu enggak? Allah tahu. Terus kenapa Allah nasakh? Allah punya hukum kemudian dihapus. Apa hikmah daripada dihapus ini sementara Allah tahu ya? Ya ini banyak hikmahnya jamaah sekalian. Di antara hikmahnya apa? Ma nansakh min ayatin aw nunziha na'ti bi khairim minha aw mithliha. Hukum yang kita hapus, apa yang kita hapus atau kita lupakan, maka kami akan datangkan yang lebih baik darinya. Ya, memang ini rahmat Allah. Allah sudah desain demikian. Ya, rahmat Allah untuk kita semuanya. Makanya kalau kita puasa seperti ini kok masih ada yang merasa berat, nah itu kita pompa keimanan kita. Ya, kita pompa keimanan kita. Sudah Allah berikan keringanan luar biasa. Ukhilla lakum lailatas siyami ar-rafath. Ar-rafathu yakni berhubungan atau mencampuri. Sebenarnya makna ar-rafath ya, ar-rafath di sini adalah at-takallum awil ifdha' anin nisa. Ar-rafath itu makna aslinya bukan berhubungan, tapi rafath itu adalah perkataan antara seorang suami atau istri yang berhubungan dengan hubungan mereka ya, atau perkataan tentang istri-istri mereka. Dalam hal ini adalah, kalau dikatakan adalah perkataan yang berbau syahwatnya, ini rafath ya. Rafath itu berkata-kata atau ngobrol dengan yang berbau syahwat, baik itu tentang wanita, bagaimana tubuhnya dan lain sebagainya. Ini namanya rafath ya, namanya rafath. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala membahasakan jima pada ayat ini dengan rafath, menunjukkan itu kiasan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bahasa yang halus ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajari kepada kita dengan bahasa yang lebih halus ya, sehingga semuanya bisa memahami, semuanya bisa menerima ya, semuanya itu bisa menerima dengan lapang dada. Tidak ada terjadi oh bahasanya kok yang ini, enggak ya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskannya dengan sebaik-baik bahasa ya. Ar-rafath, makanya kalau dalam haji itu kan fala rafatha
wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ya. Atau dalam puasa juga fala yarfuth wala yafsuq, ya, yarfuth wa yafsuq, janganlah berkata-kata kotor atau janganlah berbuat fasik, ya. Nah, kata-kata kotor itu dalam hal ini dibolehkan, dalam hal ini dibolehkan. Maksudnya kata kotor itu kata-kata yang menimbulkan syahwat ini, ya, antara suami dan istri, yang makna khususnya adalah jima, ya. Ukhilla lakum lailata siyamir rafathu ila nisaikum, dihalalkan bagi kalian pada malam puasa untuk berhubungan dengan istri-istri kalian. Hunna libasun lakum, mereka adalah pakaian bagi kalian, wa antum libasul lahun, dan kalian adalah pakaian bagi mereka, ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sejenak kita lihat ayat ini, ya. Jadi ini permisalan Allah Subhanahu wa taala terhadap interaksi kita antara suami dan istri, ya. Allah berikan permisalan dengan pakaian, ya. Kenapa kok dengan pakaian di sini? Ya. Imam As-Suyuti rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan di antara hikmah Allah itu menyebutkan kata pakaian di sini karena pakaian itu menunjukkan kedekatan antara suami dan istri, ya. Pakaian itu bagi tubuh kita itu kan jaraknya sangat dekat. Itu yang pertama, ya. Tubuh itu melekat dengan pakaian, pakaian melekat dengan tubuh. Begitulah permisalan antara suami istri. Siogianya suami istri yang normal dalam rumah tangganya, hubungannya normal, maka mereka akan dekat, ya. Kok namanya suami istri nggak dekat itu ya berarti nggak normal hubungannya. Atau suami yang hubungannya dekat dengan istri tetangga, lah ini yang nggak normal hubungannya, ya. Yang namanya suami ya harus dekat dengan istri, istri harus dekat dengan suami, ya. Itu yang pertama, libasul lakum wa antum libasul lahun. Yang kedua, satrul aurah, yang namanya pakaian itu adalah menutupi aurat, ya. Jadi fungsi suami istri ini adalah sama-sama menutupi kekurangannya, sama-sama menutupi auratnya, ya. Hanya kalau dalam interaksi rumah tangga ataupun pendidikan parenting itu kan tidak siogianya masalah yang ada di dalam rumah tangga ini langsung serta-merta diceritakan kepada orang lain, kan begitu. Bahkan kepada orang tua atau mertua kita sendiri, ya. Upayanya harus kita selesaikan dalam suami istri ini. Kenapa? Ya ini libas, saling menutupi, ya, saling menutupi. Tidak kita ceritakan atau sampaikan kepada orang lain kecuali itu untuk islah bainan nas, ada jalan perbaikan antara manusia. Dulu Aisyah radhiyallahu anha itu kan, Aisyah radhiyallahu taala anha itu kan pernah suatu kali kejadian, dan ini masyhur sekali sama Nabi SAW, yang Nabi waktu itu kedatangan tamu, ya kan, kedatangan tamu di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian tiba-tiba ada istri Nabi yang lain, ya, ada beberapa riwayat, ini Hafsah, ada riwayat yang lainnya, itu ngelirik di rumah Nabi. Loh, kok Nabi kedatangan tamu? Berarti tak siapkan jamuannya. Kita belum ada jamuannya, gitu. Disiapkan jamuannya, diantarkan kepada rumah Aisyah melalui pembantunya. Tiba-tiba Aisyah radhiyallahu anha melihat yang seperti itu. Di rumah saya kok ada wejangan dari luar istri lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Merasa sangat cemburu. Apa yang dilakukan Aisyah? Langsung ditampar piringnya tadi, ya. Piringnya langsung ditampar, langsung jatuh, makanannya langsung jatuh semuanya itu, ya. Jadi makanan langsung jatuh semuanya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu? Di depan tamu, di depan tamu. Nek kita itu bagaimana, Pak?
lah kok bojo kok kaya ngene iki piye ngono ngene. Yang tamunya mesti bengong gitu. Mesti kayak salah apa tamu nih kan. Kok iso kok ngene iki? Serai cukup campur aku ora ikut campuran. Tapi enggak kok yang gitu. Tidak itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu kemudian membersihkan piringnya, ngambil makanannya Aisyah ke dalam, ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wahai para sahabatku, gharat ummukum, enggak apa-apa, ibu kalian sedang cemburu. Ayo, enggak apa-apa, ibu kalian sedang cemburu. Apakah Rasulullah memarahi Aisyah pada waktu itu? Enggak memarahi. Ya, waktu itu enggak memarahi. Kemudian setelah para tamu ini bersinggah, ya, pergi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian baru ketemu dengan Aisyah. Aisyah ini, ya, kayak ibaratnya orang deket-deket itu isin-isin, ya, mungkin jambak-jambak ininya lah, bajunya lah, ya, isin-isin. Biasanya kan wanita seperti itu. Wanita itu kalau marah kepada suami, hitungan 5 atau 10 kali, insya Allah balik lagi. Wis nasune wis hilang. Nek misalnya cemburu kan gitu. Makanya suami nggak boleh terlalu baper, ya, walaupun harus mendidik kan ngoten. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memarahi? Tidak. Apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membeberkan itu kepada orang lain? Enggak. Mempermalukan istri di hadapan sahabatnya? Enggak waktunya seperti itu. Akan tetapi apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membiarkan istrinya dalam kesalahan? Ya kan, itu kan tidak patut. Apakah dalam kesalahan? Juga enggak. Rasulullah enggak mengatakan, oh enggak apa-apa Aisyah, apapun yang kamu lakukan pokoknya I love you, pokoknya enggak. Ya kan begitu, enggak. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Memberikan solusi terbaik. Ya, beliau mengatakan, wahai Aisyah, makanan dengan makanan, piring diganti piring, sudah cukup. Ya, makanan dengan makanan, piring diganti piring, cukup. Selesai Pak masalah, ya. Masalahnya selesai waktu itu, ya, nggak terjadi masalah lagi. Aisyah tidak dipermalukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap bijak membenahi Aisyah radhiyallahu anha tanpa harus merenggut kehormatannya. Ya, ini diantaranya, ya, libas, ya, karena kita itu menjaga keluarga kita. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah itu mengetahui bahwasanya kalian mengkhianati diri kalian sendiri. Tadi sudah kita jelaskan, ya. Takhtanuna anfusakum itu karena dulu para sahabat, ya, di awalnya tidak bisa menahan, ya. Akhirnya mereka kebablasan untuk melakukan, ya, terjadi 1-2 di antara para sahabat. Kalau seperti itu, fataba alaikum, ya, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kalian. Menerima taubat kalian ini di antara salah satu tafsirannya adalah wassa'alakum amron. Allah itu memberikan syariat yang bisa memperluas kondisi kalian, ya. Wassa'alakum amron. Allah itu memberikan syariat yang bisa memperluas kondisi kalian, melonggarkan kalian. Agar apa? Agar tidak terjadi dosa, ya. Kalau tidak diberikan kelonggaran tersebut, kan akan terjadi dosa, ya. Akhirnya fataba alaikum. Jadi kata taba alaikum tidak serta-merta kita artikan Allah menerima taubat kalian, enggak. Tapi salah satu tafsirannya, Allah itu memperluas, ya, melonggarkan kondisi kalian agar tidak terjadi dosa. Itu maksudnya fataba alaikum. Makanya kalau di sini, kalau dicari terjemahnya saja, kita pahamnya mungkin segitu saja, ya. Tapi kalau kita pelajari tafsirnya, kita tahu gitu. Kita tahu, oh maksudnya begini, ya, sejarahnya begini. Wa'afa ankum, dan Allah mengampuni apa yang sudah lewat, ya. Karena itu
secara fitrah manusiawi kadang-kadang tidak tertahan. Allah mengampuni, wa'afa ankum, ya, ma salafa minat takhawun. Allah itu mengampuni apa yang sudah lewat, ya. Terus bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, ya. Ini kita akan bahas nanti setelah azan, kemungkinan kita break azan dulu, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
Baik, kita lanjutkan. Setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kelonggaran tadi, rukhsah tadi dengan ayat ini, maka Allah katakan fal ana bashiruhunna, maka sekarang ini bashiruhunna, ya pergaulilah istri kalian, ya kalian boleh berhubungan dengan mereka. Wabtaghu, dan carilah ma kataballahu lakum, apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kalian. Wabtaghu ma kataballahu lakum, ini ada dua penafsiran, ya. Yang pertama, maksud dari kata carilah apa-apa yang Allah tetapkan untuk kalian adalah carilah apa yang Allah tetapkan dari hubungan kalian bersama istri kalian, ya. Dari apa-apa yang Allah tetapkan. Apa yang Allah tetapkan dari hubungan kita bersama pasangan kita? Yang pertama adalah keridhaan Allah. Jadi carilah keridhaan Allah dari hubungan kita, karena hubungan suami istri itu adalah ibadah, ya, termasuk diantara ibadah. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis Imam An-Nawawi, wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dalam aluran syahwat yang kalian lampiaskan kepada pasangan kalian itu bernilai sedekah, kan gitu. Yakni kalau kita niatkan untuk menjaga kehormatan kita maupun istri kita, menjaga kemaluannya maupun kemaluan kita, itu kan bernilai keridhaan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah untuk mencari keturunan yang soleh-solehah, ya. Ini juga taqarruban ilallah, ya, bentuk pendekatan kita kepada Allah. Ini tafsiran yang pertama. Jadi mencari apa yang Allah tetapkan dari tujuan kita berhubungan suami istri. Yang kedua, wabtaghu ma kataballahu lakum, maksudnya adalah carilah apa-apa yang Allah tetapkan pada malam-malam Ramadan di Lailatul Qadar, ya. Jadi tafsiran yang kedua, carilah apa yang Allah tetapkan, di antaranya adalah keistimewaan Lailatul Qadar, ya. Imam As-Sa'di berkata, wa mimma kataballahu lakum Lailatul Qadar, di antara yang Allah tetapkan pada malam Ramadan itu adalah Lailatul Qadar, ya. Yang namanya dicari, digolei, berarti kan ada keistimewaan khusus, ya. Semua malam puasa Ramadan itu kan sama, enggak perlu kita cari, wong malamnya selalu kita dapat. Yang perlu kita cari berarti ada yang keistimewaan di situ. Apa itu? Lailatul Qadar. Maka maksudnya carilah itu, carilah Lailatul Qadar. Makanya Imam As-Sa'di di sini berkata, di dalam ayat ini itu ada pelajaran, ya. Ada pelajaran, fala yanbaghi lakum an tastaghilu bi hadhihi ladzah. Jangan kalian tergiur terlalu dalam memasuki kelezatan hubungan suami istri, ya. Wa tudayyi'uha, sementara kalian menyanyiakan waktu Lailatul Qadar, ya. Karena Allah berfirman seperti ini, basyiruhun fal ana basyiruhunna, kalian boleh berhubungan suami istri, akan tetapi wabtaghu ma kataballahu lakum, carilah Lailatul Qadar, ya. Berarti kalau kita mencari Lailatul Qadar, kita kalahkan dulu, ya, kita kalahkan dulu, meskipun itu boleh, kita kalahkan dulu, ya. Kenapa? Kata Imam As-Sa'di, falladzatu mutrakah, karena hubungan suami istri itu bisa disusul di malam-malam selainnya. Wa Lailatul Qadar lam tutrak, tapi kalau malam Lailatul Qadar tidak bisa disusul kalau sudah lewat, ya. Ini penafsiran yang kedua, wabtaghu ma kataballahu lakum. Wa kulu, dan makanlah, washrabu, dan minumlah. Berarti diperbolehkan hubungan suami istri, makan, minum, hatta yatabayyana lakum, sampai jelas bagi kalian al khaytul abyad, garis atau benang putih, yang maksudnya adalah awal siang, minal khaytil aswad, dari benang hitam, minal fajr, ya, ini waktu fajar, ya.
Waktu fajar itu kan, kalau kita lihat fajar sodik itu kan, kenapa kok disebutkan di sini dengan benang atau garis? Itu kan memang terlihat dari kasat mata ini kan begini ya, garis begini kan. Beda dengan fajar kadzib atau adzan awal. Ya, kalau adzan awal kan seperti cahaya mengarah ke atas, atau dalam hadis seperti ekor serigala begini ya. Tapi kalau waktu subuh itu kan sudah begini, di ufuk itu kan begini. Nah, di sininya waktu malam, di bawahnya itu menunjukkan waktu siang ya. Jadi benang merah, benang putih sudah jelas ya, sudah jelas ada batasnya sampai dengan waktu fajar itu ya. Imam As-Sa'di berkata, hadza ghayatan lil akli wa syurbi wal jima. Waktu fajar ini menunjukkan akhir ya, akhir boleh makan, boleh minum, boleh jima. Wa fihi, dan di dalam ayat ini menunjukkan idza akala wa nahwahu syakan fi tulu'il fajri fala ba'sa alaihi. Di dalam ayat ini ada dalil bahwa kalau seseorang itu makan dan minum sementara dia ragu waktu itu sudah terbit fajar atau belum, maka tidak apa-apa baginya untuk makan minum, artinya masih sahur. Kalau dia ragu saat itu sudah terbit fajar atau belum. Kenapa? Karena hukum asalnya belum terbit fajar ya, hukum asalnya belum terbit fajar. Kalau maghrib beda lagi. Kalau ragu ini sudah masuk waktu maghrib atau belum, berarti nggak boleh makan, nggak boleh minum, karena hukum asalnya adalah puasa kan gitu. Sebelumnya adalah puasa. Ya, ini Imam As-Sa'di setelah ini menyebutkan beberapa hikmah tentang fikih yang diambil dari ayat ini ya. Ini di dalam ayat ini itu terdapat banyak intisari fikih sebenarnya, yang kalau kita baca lumayan ya untuk wawasan. Cuman waktunya masih ini ya, waktunya ini ya, memang agak panjang nih ya. Ya bersambung. Masih berapa ya, besok masih 4 pertemuan lagi ya. Satu waktunya saya izin nanti ada waktu sini ya, insya Allah masih bisa ya. Baik, karena waktu yang sudah selesai sudah cukup, saya cukupkan sekian, berarti dapat setengah ayat. Semoga sedikit ini bisa menjadi bekal kita, utamanya kita mau menghadapi bulan Ramadan. Nastaghfiru minkum katsiran idza wajadtum al-akhta' wal aghlatat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah kajian pada malam hari ini. Kita buka satu pertanyaan saja. Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah Ustaz atas waktunya. Yang ingin kami tanyakan yaitu Ustaz tentang ayat ini. Fal ana basyiruhunna wabtahu ma kataballahu lakum. Maka pergaulilah mereka ya, istri-istri kalian itu wabtahu, dan carilah apa yang Allah tetapkan bagi kalian. Itu tadi Ustaz menjelaskan bahwasanya boleh kita mempergauli istri ya kan, tapi carilah apa-apa yang Allah tetapkan. Itu yang tadi Allah maksudkan, Ustaz maksudkan adalah malam Lailatul Qadar ya, Lailatul Qadar. Yang di sini yang saya tanyakan itu, ini itu berlaku untuk dari 1 Ramadan sampai 30 Ramadan atau hanya 10 hari terakhir? Maksudnya untuk Lailatul Qadar itu ditetapkan untuk biasanya kan 10 hari terakhir tadi ya. Ya ini kan tidak dijelaskan. Ya, ini apa berlaku dari malam 1 Ramadan itu sampai tanggal 30 Ramadan? Jazakumullah khairan. Iya. Kalau perintah basyiruhunna itu berlaku untuk semua malam Ramadan. Semua malam Ramadan. Tapi kalau mencari Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir.
10 hari terakhir, karena dalam hadis itu disebutkan malam Lailatul Qadar antara 10 hari terakhir ini, ya. Begitu Pak Gus. Ada yang dibingungkan? Berarti yang Ustadz maksud tadi di malam-malam 10 hari terakhir, Ustadz ya? Iya. Iya. Wabtahu ma kataballahu lakum, carilah Lailatul Qadar. Iya. Carilah apa yang ditetapkan oleh Allah untuk kalian. Nah, salah satu penafsiran Imam As-Sa'di, apa-apa yang ditetapkan oleh Allah untuk kita itu adalah maksudnya Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar berarti di 10 hari terakhir. Otomatis jika disambungkan dengan wa basyiruhunna, berarti kita cari Lailatul Qadar yang basyiruhunna dikesampingkan. Dikesampingkan dulu. Beliau motivasi untuk dikesampingkan. Ini waktunya untuk nyari Lailatul Qadar. Ya. Meskipun itu tidak haram melakukan, ya, tidak haram. Kecuali kan mau takif yang iktikaf di masjid. Iya, bisa diganti dengan hari yang lain yang sama semua istri. Soalnya di ayat setelahnya itu kan ada dijelaskan waktu itikaf itu tadi ya. Itikaf itu kan di 10 hari terakhir tadi ya. Iya. Ya, sedangkan mencampuri istri ini kan dari malam 1 Ramadan hingga akhir itikaf itu ya kan. Akhir Ramadan. Ya, itu. Maksudnya kan gitu. Maksudnya apakah saya tanyakan tuh gini Ustaz, apakah ada Lailatul Qadar itu muncul nggak harus 10 hari terakhir, maksudnya dari awal 1 Ramadan itu? Oh, tidak. Enggak ya? Tidak, Lailatul Qadar 10 hari terakhir aja. Terakhir. Iya, Ramadan. Allah taala alam ya. Tapi yang lebih rajih 10 hari terakhir. Iya, Ramadan. Jazakumullah khairan. Ya, demikian bagus ya, cukupkan ya. Ya, kita cukupkan kajian pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.